Sejahtera untuk kita semua. Kawan-kawan, pada malam hari ini kita akan berdiskusi tentang Islam liberal dalam ajaran Soekarno. Ada yang menganggap ini agak mengada-ada tema ini karena selama ini Soekarno dianggap tidak identik, paling tidak dalam persepsi umum sangat tidak identik dengan pemikiran keislaman. Tapi kalau kita sempat mengais-ngais dan membaca tulisan-tulisan Soekarno, khususnya tentang khotbahnya atau ceramahnya atau sambutan-sambutannya dalam hari-hari besar perayaan Islam, ataupun di dalam tulisan-tulisannya di berbagai media di masanya, kita akan melihat betapa Soekarno juga punya pandangan keislaman yang cukup unik dan sangat khas dan sangat polemis pada masanya. Pandangannya tentang Islam Sontoloyo misalnya yang paling dikenal, atau memudahkan pemahaman Islam, atau pembelaannya terhadap gerakan kaum Turki muda ketika itu yang memilih untuk mendirikan negara nasional yang sekuler ketimbang negara teokratis. Itu juga sesuatu yang unik pada masanya. Saya tidak tahu, nanti mungkin Mas Yudi bisa menerangkan apakah ada pada masa itu pemikir-pemikir Islam yang kira-kira secorak pemikiran dengan Soekarno, yang misalnya bisa menanggapi gerakan Turki muda. Apakah mereka membela yang ya kita tahu kebanyakan mungkin tidak ada yang membela gerakan Turki muda ketika itu yang menghapuskan khilafah dan mendirikan negara Turki modern. Tapi Soekarno menulis panjang lebar tentang persoalan itu. Apa sebab kaum Turki muda memisahkan agama dan negara? Dia menyebutkan agar agama sehat, itu akan menyehatkan agama dan menyehatkan negara pula, seperti itu. Dia mengutip pandangan-pandangan Kemal Atatürk. Nah, pada malam hari ini kita akan bicara tentang Mas Dawam sudah menulis satu tulisan yang sangat kita hargai, karena Mas Dawam ini baru seminggu ini kita hubungin untuk menggantikan Mas Hamid Basaib yang kebetulan berhalangan. Tapi beliau sempat menulis makalah yang cukup panjang tentang Soekarno. Mas Dawam nanti menjelaskan apa perbedaan Islam liberal, kemudian Islam progresif, dan juga di mana letaknya Soekarno ini dalam konstelasi pemikiran Islam pada masanya. Mas Yudi mungkin nanti bisa berbicara tentang sejarah intelijensia Muslim ya, dan kuasa, mungkin sebagaimana bukunya Mas Yudi itu kan ada gelombang-gelombang intelijensia Muslim dari gelombang pertama, kedua, dan ketiga. Dan mungkin kita ingin melihat nanti mengapa sebegitu terlambatnya kita ya, mengapresiasi Soekarno. Dan kita tahu baru pada masa tahun 70-an, pada masa Cak Nur, muncul apa yang disebut oleh Hussein Alatas sebagai manusia-manusia baru di dalam Islam yang berusaha mengapresiasi pemikiran-pemikiran Soekarno atau Tan Malaka dan lain sebagainya. Nah, saya kira yang pertama-tama memaparkan soal ini, saya kira Mas Dawam, karena Mas Dawam tampaknya sudah mantap mengatakan bahwa Soekarno itu punya corak pemikiran liberal. Sementara Mas Yudi kita belum tahu dia akan seperti apa nantinya. Silakan Mas Dawam. Terima kasih. Saya sebetulnya ditelepon itu untuk berbicara, ya, katanya tentang relasi Soekarno dan Islam gitu. Ya, ini cepat saja kita tanggapi, problematik juga, problematik. Karena Soekarno itu tidak dilahirkan dari keluarga Islam. Katakanlah keluarga abangan, bahkan ibunya latar belakangnya Hindu. Dia juga tidak memperoleh pendidikan tradisional.
seperti belajar sholat, ngaji dan sebagainya, itu tidak ini sampai dewasa, sampai umur 30-an, Soekarno itu belum bisa sholat. Sehingga dia kirim surat sama Hasan, minta buku tuntunan sholat. Jadi bagaimana cara bersolat. Padahal dia sudah kawin dan sudah punya seorang anak perempuan. Itu pertama. Dan dia berkenalan dengan Islam itu pada waktu dewasa, pada waktu sudah berpikir, dan tidak berjumpa dengan atau tidak mengalami dengan apa yang disebut law Islam atau Islam tradisional, tapi langsung high Islam, Islam intelektual, Islam fikih rasional, Aristotelian. Jadi dia dari tauhid yang rasional dan sebagainya itu dia langsung mengenal itu, mengenal hakikat agama dan sebagainya, tapi tidak mengetahui mengenai syariat sama sekali. Kedua, dia itu mengenal Islam dari literatur Belanda atau literatur asing, Jerman, Prancis dan sebagainya. Dia menguasai itu 3 bahasa itu, Inggris dan sebagainya. Jadi dari kaum orientalis lah, yang tentu saja mempunyai pandangan-pandangan yang lain yang mengambil jarak dari Islam. Tapi dari situ sebetulnya Soekarno itu bisa melihat Islam secara objektif. Jadi tidak bertitik tolak dari keyakinan dulu, tapi mengenal, lalu memikirkan, baru dia mengambil kesimpulan, memutuskan. Begitu. Jadi dari keraguan kepada, dan dia memang sudah ragu, jadi tidak enak. Dia lihat itu di dalam kehidupannya di Jawa Timur itu, mengenal dia masyarakat Islam, dan dia merasa tidak nyaman dengan kehidupan masyarakat Islam itu. Jadi dia bertolak dari keraguan, tapi kemudian berakhir dengan keyakinan. Dan keyakinan itu tidak main-main, betul-betul yakin betul, yakin tentang keunggulan Islam gitu, khususnya doktrin tauhid yang murni. Karena menurut penangkapannya, doktrin tauhid yang murni itu membawa kepada rasionalitas, dan merupakan satu cara berpikir yang bisa memisahkan antara hal-hal yang sakral dan profan. Jadi dia sudah membedakan itu antara yang sakral dan yang profan, antara yang tetap dan yang berubah. Kalau menurut Adonis ya, yang tetap dan yang berubah itu mengenal dia. Kenal sebelum Adonis bicara soal itu dia nggak kenal sama sekali Adonis. Tapi waktu itu dia sudah mengenal itu, yang tetap dan yang berubah dalam Islam itu. Jadi itu, dan kemudian yang ketiga adalah bahwa dia mengenal Islam itu bukan dari Sunni, tapi dari Ahmadiyah. Karena ia berguru mula-mula mengenai Islam itu dengan Cokroaminoto, dan Cokroaminoto itu walaupun cucu seorang ulama besar yang bernama Hasan Basri, atau terjemahan dari Hasan Basri, Hasan Basri, seorang ulama keraton Sunan Surakarta. Tapi Cokroaminoto itu sendiri juga
tidak memperoleh pendidikan proper ya dari ibunya ya, dari segi ibunya. Kalau bapaknya saya kira mungkin kurang ya, kurang santri gitulah. Jadi pendidikan Cokroaminoto ini juga diragukan juga ya. Dan dia kemudian mempelajari Islam itu dari literatur Ahmadiyah, khususnya dari Muhammad Ali. Dia membaca tafsir The Holy Quran yang sampai sekarang itu tiap hari ada di meja saya, tafsir Holy Quran Ahmadiyah itu tiap hari itu di meja saya, nggak pernah berubah, di situ aja, walaupun akhir-akhir ini jarang saya sentuh. Yang terus terang saja saya kagumi, saya sangat menikmati dengan The Holy Quran itu, apalagi kalau kita membaca bahasa Inggrisnya ya. Wah itu lebih bagus sekali sehingga Bung Karno mengenal Al-Quran, tahu ayat-ayat yang misalnya bahwa segala ciptaan itu segala makhluk itu diciptakan secara berpasang-pasangan, ya, jodoh-jodohan, bahwa bumi itu kelihatannya saja tetap, tapi sebetulnya bergerak, bahwa air itu merupakan sumber kehidupan dan sebagainya. Itu tahu dia, itu heran saya. Padahal itu kan baru dibahas oleh Baiquni akhir-akhir ini juga. Mengenai itu oleh Mubalik itu baru disinggung belakangan. Tapi Bung Karno pada waktu itu udah tahu, karena saya kira dia karena mengenal tafsir Muhammad Ali itu yang memang begitu. Tafsirnya itu yang mengenai hal-hal semacam itu. Jadi inti-inti dari ajaran Islam, inti-inti sari dari ajaran Islam itu tahu dia, betul-betul tahu dia. Fikih itu tahu juga mengenai soal yang haram, yang mubah, yang jaiz, yang makruh dan sebagainya, itu tahu dia, tahu. Kemudian juga The Religion of Islam, buku yang disebut The Religion Islam, yang diterjemahkan oleh oleh Cokroaminoto, berjudul apa? Agama ini. Islam. Agama Islam, kira-kira gitu. Yang buku itu bagus sekali. Anda jangan curiga saya Ahmadiyah, tapi bagus sekali. Jadi ketika saya tahu itu direktur Bank Syariah Mandiri itu, saya kirim buku itu. Saya minta untuk dibaca karena dia pernah menanyakan kepada saya tentang Ahmadiyah. Saya kirim buku itu karena buku itu begitu bagus, penjelasan mengenai istilah-istilah itu ya, mengenai istilah-istilah macam-macam itu, apa itu iman, apa itu ar-Rahman, apa itu macam-macam itu dijelaskan dengan cara yang begitu bagus, ensiklopedis sekali, sama dengan Al-Qurannya. Al-Qurannya itu ensiklopedis. Itu yang dikenal oleh Bung Karno. Kemudian dia melihat daftar buku yang dikirim oleh Hasan tentang yang berjudul The Spirit of Islam. The Spirit of Islam. Dia kemudian minta saudaranya di Jakarta atau di Bandung untuk mencari buku itu dan dapat, dan dia baca. Nah, Sayyid Amir Ali itu yang bukunya yang terkenal The Spirit of Islam, saya kira diterjemahkan dalam bentuk, saya punya itu buku itu, diterjemahkan dalam judul Api Islam. Itu begitu berpengaruh pada dia, sangat berpengaruh. Sayyid Amir Ali ini juga Ahmadiyah, jangan terkejut, dia Ahmadiyah juga. Yang suatu uraian yang bagus sekali. Jadi dia melihat Islam itu dari spirit dalam pengertian Weber, sama
sama dengan pengertian Weber yang memberikan pengaruh terhadap sikap, perilaku, dan sebagainya. Jadi Soekarno itu langsung mengetahui dan berkenalan dengan baik Islam. Nah, jadi sangat kontras itulah. Jadi dia melihat Islam itu dan kemudian dia mengatakan, dia kemudian selalu berbicara mengenai warisilah apinya Islam, jangan apinya. Seperti itu. Itu selalu diucapkan itu. Api Islam dan api Islam. Bukan Abu Bakar tapi api Islam. Nah, kemudian juga dia mengambil kesimpulan dari situ. Dia bilang Islam is progress. Islam is progress. Islam itu simbol kemajuan. Yang kata-kata ini sudah diucapkan oleh Tirto Adisuryo pada tahun 2004-an. Dia mengatakan Islam itu adalah agama progres. Istilahnya agama progres. Ya, kebetulan saya mendapat award Tirto Adisuryo. Ya, beberapa waktu yang lalu. Yang biografinya ditulis oleh Pramudia Anantatur. Saya bangga sekali. Dan saya kira mungkin Bung Karno juga mengenal itu, gagasan the idea of progress itu dari Tirto Adisuryo. Bukan tidak mungkin. Tapi saya kira dia juga menangkap hal itu dari bacaan-bacaannya. Jadi pandangan Bung Karno mengenai Islam itu positif. Bahwa Islam itu kemajuan, bahwa Islam itu sesuai dengan pengetahuan dan sebagainya. Namun demikian, dia melihat Islam itu adalah kejumudan, kekolotan, konsep ketertutupan, kecurigaan, kemalasan, macam-macam itulah yang sangat menyebalkan dia. Dia melihat kedudukan perempuan yang begitu, ada segregasi antara laki-laki dan perempuan. Dia pernah ngeritik itu mengenai pertemuan Muhammadiyah ya, tentang pemisahan antara laki-laki dan perempuan itu. Tapi itu sebetulnya dia mendapatkan idenya dari Haji Agus Salim. Haji Agus Salim juga sudah berbicara mengenai itu. Dan jangan lupa Haji Agus Salim pun membaca Ahmadiyah, seorang pembaca Ahmadiyah. Jadi peranan Ahmadiyah ini di dalam membangkitkan the spirit of Islam itu saya kira cukup signifikan. Dan generasi SIS, Student Islamic Study Club itu dibayang-bayangi dengan semangat Ahmadiyah, dibayang-bayangi oleh semangat Ahmadiyah dan pemikiran-pemikiran Ahmadiyah. Tapi Ahmadiyah ini ya, Lahore ya, bukan Ahmadiyah Qadian. Walaupun yang menonjol itu sebenarnya adalah Ahmadiyah Qadian. Ahmadiyah Qadian itu baru diperkembangkan kemudian oleh Bahrom Rangkuti sesudah kemerdekaan, oleh sastrawan Bahrom Rangkuti dan Sudewo macam-macam, atau Jaya Sugito yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Belanda. Dan itulah yang menjadi jadi Ahmadiyah itu punya pengaruh terhadap lapisan inteligensia Muslim pada waktu itu, karena Ahmadiyah hanya Ahmadiyah yang menulis pemikiran Islam dengan bahasa Inggris dan bahasa Belanda di Indonesia. Quran bahasa Belanda itu pertama kali diterjemahkan oleh Jaya Sugito, bapaknya Dr. Ahmad Muhammad. Jaya Sugito, Dr. Ahmad Muhammad itu adalah tokoh AMI, Ahmadiyah tapi tokoh AMI, seorang dokter terkemuka di UGM ya, di UGM,
dan menulis juga di majalah Islam mengenai teologi Islam yang tinggi, doktrin tauhid yang unggul gitu. Yuk Bung Karno ini atau Soekarno ini selalu bicara itu selalu tauhid gitu. Sehingga karena itu Universitas Muhammadiyah Jakarta kalau nggak salah atau di mana itu memberi gelar doktor honoris causa kepada Soekarno ini. Saya kira pantas, menurut saya pantas bahwa dia mendapatkan gelar doktor honoris causa di bidang ketauhidan, karena memang kencang dia ketauhidannya, kencang yang sejalan dengan rasionalitas kita. Nah, cuma dia berkenal dengan hak Islam tapi kecewa dengan law Islam. Dia ingin perubahan. Dia menyerang kaum kolot, kaum tua dan sebagainya, dan kemudian dia mengeluarkan pemikirannya mengenai memudahkan pengertian Islam. Itu sebetulnya itulah yang diulang oleh Nurholis, yang dia kemudian menyegarkan kembali pemikiran keagamaan dalam Islam itu. Yang dimaksud itu yaitu diulang sama Ulil lagi. Kemudian Ulil ya, Ngulang lagi. Ulil juga mengulang lagi pada tahun 2000 November, tanggal 2 November 2002. Wah, yang ini Kumpas. ya. Tentu saya ingat. Kita aja lupa. Tahu. Di Kumpas itu diulang lagi. Itu persis dengan apa yang sudah dikatakan oleh Soekarno. Nah, Soekarno itu juga mengatakan pada waktu itu bahwa harapan saya adalah kepada kaum muda. Dan dia melihat bibit-bibit timbulnya kaum muda yang liberal. Yang liberal itu. Dia mengharapkan, mengeluhkan datangnya, lahirnya generasi Islam, generasi Muslim yang liberal. Jadi di samping idea of progress yang juga diangkat kembali oleh Nurholis Majid dengan idea of progress dan liberal dan Islam liberal, istilahnya itu Islam, pemikiran Islam liberal. Wahid. Kenapa? Wahid. Iya. Jadi dia ngerti itu pemikiran apa yang disebut pemikiran Islam yang liberal, istilah liberal itu dia tahu persis dia. Dia tahu apa yang disebut pencerahan itu. Walaupun ini teorikan ya, tapi saya nggak tahu apakah Bung Karno Soekarno membacakan atau tidak. Tapi pengertiannya mengenai pencerahan Islam itu seperti itu. Dia menyebut istilah dependent. Kita janganlah menjadi orang Islam yang dependent. Maksudnya dependent kepada wahyu ya, wahyu. Bukan wahyu ya sebetulnya, kepada ortodoksi. Dependent pada ortodoksi. Dia juga bilang bahwa ortodoksi atau ajaran-ajaran fikih itu membuat orang-orang Islam itu unfree, tidak bebas. Itu semua kan istilah-istilah liberal, istilah-istilahnya Rizal Malarangeng. Unfree dan sebagainya itu juga progresif. Nah di sini dia juga melihat itu, dan saya menganalisa bahwa memang ada dua kategori, yaitu liberal dan progresif. Liberal itu hanya menyangkut alam pikiran, hanya menyangkut alam pikiran, alam pikiran saja. Dan ini nampak, jadi cara berpikir liberal ini nampak ketika dia berdebat dengan atau dia dibantah oleh Al-Hasan. Dari perbedaan pemikiran antara Al-Hasan dan
Soekarno ini nampak sekali bahwa Soekarno itu adalah seorang pemikir liberal yang ingin bebas dari kerangkeng fikih, dengan kerangka berpikir fikih hukum melihat sesuatu dari segi halal dan makro. Dia bilang kan banyak hal yang jaiz, yang mubah. Kenapa kita membahas hal-hal yang haram dan yang makruh saja? Coba kita itu berpikir mengenai yang mubah, yang haram itu kan memberikan peluang pada pemikiran bebas. Kita tidak terikat itu dengan hal itu, karena itu hukumnya mubah dan jaiz, mubah dan jaiz. Jadi kelihatan betul bahwa dia itu ingin bebas dari kerangkeng dogma-dogma itu. Ini satu dari pemikiran liberal. Dan kemudian dia juga berdebat dan dibantah oleh Hasan itu mengenai masalah perempuan, masalah poligami, masalah macam-macam yang dia dituduh oleh Hasan itu macam-macam lah. Saya nggak respect deh sama Hasan itu. Sorry di sini kalau ada Persis ya. Nanti Iqbal itu kasar sekali dan tidak proporsional. Kayak si Tompol itu. Tidak proporsional. Sama sekali tidak proporsional itu. Jadi Soekarno menginginkan agar kita tidak mengharapkan orang berdansa-dansa, berpeluk-pelukan dengan perempuan dan sebagainya. Tidak pernah itu dikatakan oleh Bung Soekarno dalam tulisan-tulisannya. Tidak pernah soal dansa, itu bukan itu yang dianukan itu. Dia berbicara mengenai martabat perempuan, kesetaraan perempuan. Jangan ada segregasi antara laki-laki dan perempuan dan sebagainya. Dan dia dalam suratnya itu, dalam analisa itu, jadi dia itu nampaknya dari literatur Inggris itu, dia itu mempelajari. Jadi ini saya melihat perhatian Soekarno terhadap Islam itu tidak hanya ditunjukkan pada perhatiannya terhadap ajaran-ajaran Islam, tapi juga perhatiannya pada dunia Islam, pada masyarakat Islam. Jadi dia membaca kondisi di Palestina, kondisi di Mesir, kondisi di Turki itu begini, India itu begini dan sebagainya. Dia bahas itu, di India itu begini, dan dia sudah berpikir dalam kerangka pluralisme. Jadi ketika dia membahas masalah masyarakat Palestina itu, dia bilang masyarakat plural itu punya pisau bermata dua. Di satu pihak dia membuat umat Islam itu retreat, eksklusif, konservatif, defensif, curiga terhadap yang lain dan sebagainya. Tapi dia katakan, tapi di lain pihak pluralisme itu atau masyarakat yang plural, majmuk itu membuka peluang untuk menerima hal-hal yang baru dan berpikir mengenai hal-hal yang baru dan menghilangkan kecurigaan satu sama lain. Jadi membuat orang kemudian saling mengenal, sehingga karena itu di Palestina pun timbul gerakan muda, orang-orang muda yang mempunyai pandangan yang progresif. Nah itu Soekarno itu
dituduh kebelanda-belandaan kayak cuma mempergunakan istilah asing, mempergunakan istilah Belanda, istilah Inggris, istilah macam-macam lah, diejek itu. Terlalu banyak mempergunakan istilah-istilah Inggris. Saya pun juga dulu pernah mengalami hal seperti itu. Jadi saya menulis satu paper ceramah di Solo. Itu saya beberapa pengertian-pengertian itu saya kurung, lalu saya beri istilah Inggris itu. Masyarakat madani, civil society. Gitu. Ya ampun, saya itu diserang nggak bisa-bisa. Kerasan bukan ke Inggris-Inggrisan ke ini tuh. Kenapa sih harus pakai bahasa Inggris ini itu dan sebagainya? Kenapa tidak ada bahasa Indonesia yang baik dan sebagainya? Kenapa tidak mempergunakan istilah-istilah Islam saja dan sebagainya? Soekarno juga oleh Hasan dituduh hal-hal semacam itu. Jadi sama sekali santun. Padahal Soekarno itu begitu respect sama Hasan, begitu tidak curiga sama Hasan, menganggap dia sebagai guru dan sebagainya. Tapi sang guru ini begitu tidak ramah. Dan saya pernah mengalami hal itu ya. Saya mengalami hal itu dari Kiai Zakasi. Guru ada. guru dia juga. Sampai sekarang saya sakit hati. Kiai Zakasi. Saya memberikan satu gagasan baik-baik. Saya menyarankan, misalnya ya, saya menyarankan pada waktu itu, Pak, mungkin saya kira karena kaum santri ini banyak yang angkat penuh, barangkali santri-santri ini perlu dididik kewirausahaan. Tapi pada waktu bicara itu bagus sekali. Ketika saya kirim suratnya itu, ya ampun kasarnya, kasar banget. Saya berhenti. Sangat kasar sikapnya terhadap saya. Dia bilang, itu bukan hal yang baru. Kami di Gontor sudah itu punya perusahaan apa itu? Swatansa. Tempe tahu. Bukan perusahaan Es cetak. batu. Apa namanya? Cetakan. Pencetakan apa gitu. Ini. Tidak perlu kami langsung melatih mereka dalam perusahaan ini. Tapi kata-kata hiasan kata-katanya itu yang menyakitkan. Kasar banget gitu. Itu ciri orang-orang orang-orang fundamentalis atau puritan seperti itu. Sampai sekarang. Coba lihat tulisan-tulisan si siapa namanya? Ahmad Jais, seperti Dam Sarudin Ansari, seperti Adian Husaini itu. Puasar, jorok, Amin Abdullah dikatakan profesor kok cara berpikirnya kayak begini, gitu. Personal, sangat personal. Pokoknya nggak enak deh. Itu ciri dari orang seperti Hasan pada waktu itu. Jadi diputar balik. Jadi misalnya artikel Soekarno berjudul memudahkan pengertian Islam. Di situ dikatakan membudakkan pengertian Islam. Dan kemudian pengantarnya itu mengatakan bahwa menyindir ya, bahwa Soekarno itu berpikir pengetahuannya mengenai Islam itu dangkal. Bahwa Soekarno itu berpikir ceroboh mengenai Islam. Bahwa Soekarno itu ingin membudakkan Al-Quran, ya, menundukkan ya, maksudnya menundukkan Al-Quran dan Sunnah kepada akal dan pengetahuan. Hal-hal semacam itu ingin menundukkan dan merubah hukum-hukum Tuhan dengan kehendak manusia. Kalau kita mengelola negara,
maka kita harus berpedoman kepada hukum Tuhan. Jangan didasarkan pada kehendak manusia. Bisa begitu. Kita jangan mengubah Al-Quran, tapi ubahlah itu pikiran manusia. Kita cocokkan dengan Islam, bukan sebaliknya. Mengubah Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan kehendak manusia. Padahal tidak begitu maksudnya Soekarno. Memang kasar persis sih. Dia mengatakan bahwa Quran, kalam ilahi, wahyu ilahi itu memang tidak bisa berubah dan tidak bisa dirubah. Yang berubah itu adalah penafsiran dan persepsi mengenai Islam itu sendiri tentang berbagai macam hal, mengenai poligami, mengenai hubungan laki-laki dan perempuan dan sebagainya. Dan dia juga yang saya kira saya cukup terkesan itu kata-kata dia bahwa dia itu melihat masyarakat itu maju apa terbelakang dilihat dari sudut apakah perempuan itu, kedudukan perempuan itu mengalami kemajuan atau tidak. Selama perempuan itu masih direndahkan, berarti masyarakat itu juga masih rendah. Saya terkesan sekali betul tuh saya dengan kata-kata itu. Jadi dia melihat, kemudian melihat dunia Islam itu mundur terbelakang. Diukur dari sikap dan perilaku masyarakatnya terhadap perempuan. Begitu itu pandangannya. Jadi yang dimaksud oleh Soekarno itu merubah progresif, jadi merubah ke arah yang lebih baik, yang lebih maju kondisi masyarakat, bukan merubah Al-Quran, tapi merubah tapi ada kemungkinan interpretasi. Dia dituduh juga dipengaruhi oleh pemikiran Barat. Itu Profesor Rasidi itu juga mengatakan Nurholis itu dipengaruhi oleh Barat, meniru Barat yang Kristen. Harun Nasution itu juga mengatakan, wah itu Harun Nasution itu ya pokoknya mengutip pandangan Barat, padahal dia sendiri mempunyai buku atas nama dia, yaitu yang namanya Filsafat Agama. Ternyata itu saduran terjemahan dari seorang pendeta, coba, tapi ditulis dengan atas nama dia, pengarangnya dia. Apa itu tidak lebih konyol? Tapi dia menuduh Nurholis antek Barat. Nah, jadi Soekarno itu dia membaca suatu artikel karangannya Asad Bey dari Turki. Dia mengatakan bahwa sebetulnya sistem pemerintahan yang ideal bagi umat Islam itu adalah demokrasi parlementer. Sama dengan Fukuyama, bahwa demokrasi parlementer adalah sistem puncak dari pemikiran manusia, mengenai sistem politik. Tapi Soekarno nggak setuju. Loh, ada sistem pemerintahan yang lebih baik dari demokrasi parlementer yang sesuai dengan ajaran Islam, dia begitu. Yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah itu. Dan akhirnya dia ketemunya kan musyawarah mufakat, bukan demokrasi gontok-gontokan seperti sekarang ini dan sebagainya. Yudi Latif juga terlibat di situ. Gontok-gontokan, sindir-sindiran.
jegal-menjegal akrobat dengan kata-kata dan sebagainya. Ada yang lebih baik, demokrasi yang bermoral dan sebagainya. Jadi Soekarno itu kritis terhadap Barat. Soekarno ternyata memang sangat kritis terhadap Barat, terhadap demokrasi, terhadap kapitalisme, terhadap peradaban Barat pada umumnya kritis dia. Siapa bilang dia nggak kritis? Sangat kritis. Dia tidak, walaupun bacaannya adalah literatur Belanda, Jerman, Inggris, Perancis, tapi dia tidak bergantung, tidak terbelenggu dalam itu, seperti teknokrat sekarang ini terbelenggu dalam neoliberalisme. Sindir menyindir ya. Iya, kalau keterangannya ada dalam Tempo lah. Kapitalisme itu. Ya, kapitalisme. Itu simbiose antara kepentingan negara-negara maju dengan elit negara-negara berkembang. Sehingga elit politik negara berkembang itu tidak bisa melepaskan diri dari pakem-pakem ekonomi yang didesain oleh negara-negara Barat yang dipelopori oleh Amerika. Itu seperti itu. Soekarno tidak. Jadi apa yang dikatakan oleh Soekarno itu ini, dan kemudian dia dibahas dengan Nasir. Jadi dengan azan mengenai kebangsaan, dengan Nasir mengenai negara ya. Dengan naksir kebangsaan. Kenapa? Dengan naksir soal kebangsaan. Ya, soal kenegaraan, soal kebangsaan, Sofia macam-macam dia. Itu doa Sofia dan sebagainya. Dan itulah yang juga diangkat oleh Nurholis pada tahun 70-an mengenai cita negara Islam itu. Itu sudah digugat oleh Soekarno. Kalau kita mengatakan Cak Nur itu tokoh pemikir liberal, ya Bung Karno ya liberal tuh. Bapak, Mbah. Dia mau melompai. Tapi dia itu adalah orang yang menghargai tokoh-tokoh Islam. Dia junjung tinggi itu yang namanya Cokro-Binoto. Dia junjung tinggi itu yang namanya Haji Agus Salim. Dia puji itu si Nasir itu. Saya mempunyai penghormatan yang tinggi kepada saudara Nasir yang telah menulis mengenai Islam dalam bahasa Belanda. Memang Nasir pernah menulis buku kecil ya mengenai peradaban Islam dalam bahasa Belanda itu. Yang Nasir menguasai bahasa Indonesia, dia sekolahnya AMS, jelas dia menguasai bahasa Belanda. Jadi dihargai tokoh-tokoh itu, Fakhruddin dia hargai dan sebagainya. Dan Mas Mansur dia hargai. Tapi orang-orang Islam ini itu tidak memahami dia dan menyalahpahami dia. Jadi coba, Nasir itu kan lawan politiknya dan lawan polemiknya dalam masalah kenegaraan sejak sebelum kemerdekaan. Tidak ada polemik antara Soekarno Hasan dan Soekarno Soekarno Nasir. Tapi ketika Soekarno menjadi presiden, dia angkat itu Nasir jadi sekretarisnya. Dan saya mendengar dari Pak Nasir sendiri, saya pernah ketemu dengan Pak Nasir. Saya tanyakan bagaimana Pak hubungan Bapak dengan Bung Karno. Dia bilang Bung Karno itu tidak
tidak akan melepas surat atau konsep yang dia tulis sebelum memperoleh persetujuan dari saya. Jadi selalu bilang, Nasir, kamu sudah oke nggak dengan tulisan saya itu? Kalau Nasir bilang belum oke, dia nggak akan rilis. Tapi kalau Nasir sudah paraf, baru dia rilis. Sangat tinggi penghargaannya. Tapi Nasir ini, menjauhi Soekarno. Hanya karena Soekarno itu orang Jawa. Ya maaf ya, saya pernah ngomong-ngomong dengan Pak Nasir ini. Pak Nasir ini memang kurang simpatik ya dengan segala sesuatu yang bersifat Jawa itu. Saya pernah ngomong ya, Pak, itu dalam filsafat Jawa itu kan ada istilah eleng. Eleng itu menurut hemat saya adalah zikir, Pak. Saya berpikir bahwa filsafat Jawa itu sebetulnya Islam gitu, Islami gitu. Maksud saya itu begitu. Tapi itu ditanggapi secara negatif banget sama Pak Nasir itu. Apa gitu dengan bunyi-bunyian dengan ejekan itu, mengejek Jawa. Saya biasa itu mendengar ejekan terhadap orang Jawa itu, tapi saya nggak pernah saya rewes, karena saya punya kepercayaan yang tinggi. Walaupun saya tidak pernah menonjolkan kejawaan saya, nggak pernah saya kira saya lebih barat daripada Jawa. Jawa Barat. Akhirnya apa? Akhirnya itu digantikan oleh PKI yang dekat pada Bung Karno. Soekarno sebagai pemimpin yang hebat adalah itu. Nah, saya tulis di sini juga bagaimana jasa Soekarno itu terhadap Islam. Dia mendirikan Baitur Rahim di istana. Dia mendirikan Masjid Istiqlal sebagai masjid yang terbesar di Asia Tenggara. Menjadikan taman taman apa Wijaya menjadi lokasi dari itu. Dia yang menegakkan tradisi peringatan hari haji besar Islam di istana, itu bukan sembarangan loh. Itu dia yang membudayakan istilah Assalamualaikum. Karena Bung Karno mengucapkan Assalamualaikum dalam setiap pidato, maka itu diikuti oleh orang sampai sekarang. Bahkan orang Kristen pun sekarang juga mengucapkan Assalamualaikum. Pokoknya banyak sekali dan dia ngeritik Islam, tapi dalam rangka menyelamatkan Islam, bukan menjatuhkan Islam. Dia ingin mengangkat derajat Islam. Dia ingin memajukan masyarakat Islam. Dia menghormati dokter Islam dan sebagainya. Jadi kesimpulannya adalah ini, bahwa Bung Karno itu adalah pelopor pemikiran Islam liberal dan progresif. Ya, kalau dengar Mas Dawam saja belum afdol sebetulnya sebelum mendengar Mas Yudi, ulasan-ulasan Mas Yudi tentang Soekarno. Tadi banyak positifnya ya dari Bung Karno, dari Mas Dawam. Nah, mungkin yang penting juga Mas Yudi, apakah pemikiran-pemikiran Soekarno tentang Islam itu punya jejak atau enggak pada generasi-generasi sesudahnya? Atau dia hanya dianggap orang abangan yang nggak ngerti Islam, ya udah nggak usah di refer gitu? Atau dia punya jejak sehingga corak keislaman kita saat ini lebih warna-warni seperti ini, dan mungkin sebuah apresiasi yang terlambat kalau muncul generasi-generasi baru Muslim yang mulai berbicara dalam nada yang lebih kurang udah dibicarakan oleh Soekarno dulu.
Ya, terima kasih. Saya tidak tahu kenapa di musim kampanye seperti ini kita bicara tentang Soekarno. Saya duga seperti halnya dalam partai-partai politik antara elit dan pengikutnya itu ada perpecahan juga. Saya pikir ada elit hutan kayu yang pro SBY tapi bawahannya ini mega pro. Mega pro. Tadinya Mas Hamid, kalau Mas Hamid mega pro. Nah, itu dia. Tadi Mas Dawam sudah tiba pada framing Soekarno itu langsung lompat ke gaya Islam lah. Soekarno itu neomodernis lah. Tapi percayalah, saya kira seorang Soekarno akan sulit kita kasih label-label tertentu. Karena seperti kata Clifford Geertz, dia adalah figur eklektik yang kadang-kadang dia mengaku saya adalah penganut Marxisme. Tapi selain dia bilang saya pengikut agama, saya mengerti seluruh aliran-aliran agama dan saya satukan Marxisme, Islam, semua itu ke dalam diri saya blending, campur-campur sehingga saya adalah diri Soekarno. Keseluruhan sila-sila Pancasila itu juga mencerminkan sebenarnya dirinya, ekspresi dirinya. Kadang-kadang bisa berketuhanan, kadang-kadang bisa sosialis, Marxis, kadang-kadang bisa menjadi representasikan kembali dia figur tradisionalisme Bima dulu dengan persatuan, Gajah Mada, semacam. Kadang-kadang dia seorang internasionalis. Nah, oleh karena itu saya kira cara terbaik untuk menjelaskan Soekarno kita lihat dari 3 level pendekatan. Pertama memang dari level predisposisi psikologis, pengalaman personal dia sebagai individu itu Soekarno. 2 lingkungan epistemic community di mana dia berinteraksi membangun pemikiran, dan ketiga tentu saja pernyataan-pernyataan realitas historis pada zamannya. Saya tidak tahu dari mana karena membahas ini sebenarnya seperti ya dia seorang great man dan sejarah kata sekalian sejarawan itu ditentukan oleh para orang-orang besar. Jadi menjelaskan dia sebenarnya menjelaskan perkembangan pertumbuhan sejarah intelektual Indonesia. Soekarno pada dirinya sendiri memang figur yang mau tidak mau dia tidak bisa dikerangkeng dalam satu hukum fikih atau hukum tertentu karena dia adalah figur pada sejak lahir merupakan figur lintas batas. I Gusti Nyoman Rai, ibunya itu adalah anak seorang Brahmin. Anak seorang Brahmana. Nah, yang perkawinannya dengan Sukemi itu tidak disetujui. Orang-orang Bali menangis ketika perkawinan itu terjadi. Karena seorang Brahmana mestinya kawin dengan sebagai penjaga tradisi Hindu, mestinya kawin dengan orang Hindu, tapi ini kawin dengan Islam meskipun Islamnya Islam kejawen lah Sukemi ini. Tapi juga sejak kecil kita tahu jelas sekali Soekarno sebagai anak seorang guru, dia bukan orang pertama yang masuk pada orbit pembaratan. Bapaknya yang pertama-tama sebagai seorang guru sudah mengalami orbit pembaratan. Tapi kalau kita lihat dari jauh kakeknya yang gemar wayang itu, dia penjaga guardian of tradition Jawa, sehingga dia sejak kecil lebih suka belajar wayang gitu, wayang kulit timbang. Soekarno itu bebal masa SD-nya pernah tidak naik karena ketika dia harus menulis pekerjaan rumah, dia menulis di sekolah, dia lebih suka menggambar Bima dan sebagainya. Jadi sejak awal dia adalah figur yang harus melintasi batas-batas. Ada 2 kemungkinan bagi orang yang dari hasil perkawinan antar agama seperti itu, saya kira. Pertama, dia memang harus menetralisasikan ketegangan-ketegangan keagamaan itu pada level di mana hal-hal yang eksoterik itu harus diabaikan dan masuk pada aspek-aspek yang esoterik. Dan itu nanti akan terlihat ya. Itu ini loncat-loncat aja kan, kalau dibahas secara runtun kita akan habis waktu. Nah, mungkin encounter pertama dia dengan Islam itu ya ketika dia sekolah di HBS dan tadi itu di rumah Cokro. Tetapi encounter itu juga meskipun masuk dalam satu epistemic community Islam, artinya di situ Abu Salim datang, tokoh-tokoh syarikat Islam datang, ada
ada adanya, ada Atikus Cokro Suyoso macam-macam, tapi lebih pada Islam sebagai suatu gagasan politik. Soekarno sendiri sudah langsung menjadi anggota Sarekat Islam sejak 1916 itu, 1916, dan bahkan nanti Soekarno menjadi editor dari Bendera Islam, ya, majalah Sarekat Islam. Sampai tahun 29 sebenarnya dia masih anggota dari Sarekat Islam. Tapi itu tadi, jadi encounter-nya pada level politik. Pendalaman dia terhadap keagamaan sebenarnya karena faktor personal. Justru ketika perpisahan terjadi dengan istri Cokro, ya, Sri Utari. Dan itu pengalaman yang sangat mengguncangkan bagi dia. Frustrasi, menyendiri, kuliah tidak bergairah, pergerakan juga dia lumpuh. Betul-betul pengalaman dengan perempuan ini memang selalu menjadi masalah bagi kaum intelektual. Nah, dari situlah dia mulai merenungkan persoalan-persoalan dirinya, persoalan personal kebatinan, dan untunglah ketika dia mulai kehilangan daya dan sebagainya. Ketika dia di Bandung itu kan kemudian datang Agus Salim. Dia berdebat dengan Agus Salim tentang Islam dan sebagainya, tentang Tuhan. Lalu di akhir perdebatan itu dikatakan, saya belum tahu persis apa itu namanya Tuhan, tapi bisa saya pastikan bahwa Tuhan yang Anda definisikan itu pasti Tuhan yang salah. Itu kalamu ini kata Agus Salim, sesat kamu. Dia juga lalu berdebat dengan Van Lith tentang kebesaran Tuhan. Ketika bicara tentang kebesaran Tuhan, ya Van Lith ini pastor. Kalau Tuhan itu sungguh-sungguh besar, tapi kenapa sifat Tuhan yang Anda sebut dari tadi adalah sifat-sifat yang baik-baik saja? Lalu sifat-sifatnya buruk, apakah itu Tuhan tidak melingkupi kebesarannya dengan hal yang buruk juga? Ah, kamu durhaka, kata Van Lith. Ya, tapi Tuhan akan mengampuni saya, kata Soekarno. Itu orang kecil ngomongnya juga gitu, Pak. Di Lovely ini juga gitu. Dia bertemu akhirnya juga dengan waktu itu kunjungan Tagore dan sebagainya, bicara tentang proses reinkarnasi. Oke lah, kata Soekarno, kita reinkarnasi. Tapi kalau kita bisa reinkarnasi, adakah manusia itu memiliki diri? Di mana diri manusia itu, kata dia? Ini nggak bisa. Akhirnya dia tak kunjung menemukan, sampai dia akhirnya jatuh pada pelukan Goethe. Lalu kata Goethe, selama engkau berdaya berarti engkau masih tersesat. Artinya selama engkau masih mencoba-coba merasa berdaya, bisa mendefinisikan Tuhan, bisa ini itu, pertanda engkau masih tersesat. Jadi jalan terbaik untuk mengenali Tuhan, kata Soekarno, akhirnya adalah sadra, pasrah. Dan dia kadang-kadang mendefinisikan, makanya manusia itu ibarat wayang gitu kadang-kadang bagi dia, kepasrahan. Nah itu dari segi makanya dari situ kita lihat memang dimensi esoterik dalam pemahaman keagamaan itu mulai dari faktor keluarganya juga kenyataan bahwa dia tidak pernah tadi tumbuh dalam satu sekolah Islam atau belajar ngaji secara formal, semuanya lewat penjelajahan personal, pencarian personal, yang kemudian nanti saya kira dalam beberapa hal tadi adalah setelah perpisahan dengan, kita tahu ya, perpisahan dengan Sarekat Islam itu satu yang menyakitkan. Bukan saja sebelumnya tahun berapa itu berarti? Tahun 30 lah, sekitar tahun 30 dia berpisah dengan istri Utari. Antara lain juga karena perpecahan ideologis antara Cokro. Salah satu alasan kenapa Sri Utari itu dicerai, itu kan Soekarno sudah tidak lagi mendapat titik temu sebenarnya dengan Cokro Aminoto. Setelah konflik dalam permufakatan partai-partai politik kebangsaan Indonesia itu. Dan kita tahu sebenarnya tadinya mendirikan PNI itu Soekarno atas izin daripada atas Cokro dan Agus Salim dalam satu pertemuan Sarekat Islam di Cirebon ya. Tapi kita tahu karena ini mulai bergerak tua ya, biasa Cokro Aminoto dan Salim mulai bergerak tua dan Sarekat Islam mulai pudar, mulai biasanya kompleks seniority kompleks terjadi, kok orang-orang mulai beralih ke Soekarno gitu. Nah, kira-kira itu. Jadi ketegangan seperti itu mulai terjadi dan akhirnya sebenarnya sempat pause hubungan dia dengan Islam setelah problematik dengan Cokro. Tapi beruntunglah dia ditangkap tahun 33
tahun 33 ditangkap oleh Belanda dan dibuang ke ND itu. Nah itulah kira-kira yang kemudian mengkonek kembali dia dengan pikiran-pikiran Islam, dan kasus ini ada lebih serius, artinya lebih belajar lewat otodidak tentang hal-hal elementer dari Islam lewat suplai buku dari Hasan dan sebagainya. Dan menurut saya itu tidak bisa disepelekan karena dia belajar Islam ini, kalau kita lihat dia di penjara tahun 33 dan keluar dari ND sekitar 38 dan kemudian langsung ke Bengkulu sampai 42. Jadi dia pesantrennya juga lama sebenarnya dalam Islam. Lebih lama dari saya dan pasti lebih lama dari Mas Dawam. Jadi itu sekitar 5 tahun di ND ditambah berapa tahun. Tapi bedanya tadi itu, dia tidak belajar dari hal seperti halnya Mokse, dari guru. Baca kitab. Ya, tapi dia dari penjelajahan sendiri, ya, lewat di majalah, perdebatan dan sebagainya. Betul-betul penjelajahan personal. Ini cocoklah dengan ini tentang postmodernisme. Nah, itu dari segi dia ya. Kemudian dari segi sosial historis kita tahu. Tadi Mas Dawam sudah lompat ke arah kenapa Soekarno lompat ke High Islam. Menurut Clifford Geertz, sebenarnya klasik Indonesia itu. Geertz itu selalu pakai dua kalau lihat perilaku beragama orang, dari worldview dan dari keraton. Itu pada tingkat yang puncak, di mana waktu itu berarti menjadi Jawa berarti menjadi Islam, menjadi Islam berarti menjalankan rukun Islam, tapi saat yang sama menghormati tradisi-tradisi lokal. Nah kita tahu ya bahwa proses pengislaman yang semula tentu saja lewat jalur pesisir menjelang akhir abad ke-18 itu masuk ke jantung keraton. Kenapa? Karena waktu itu kita tahu di beberapa tempat keraton-keraton dihadapkan pada problem bagaimana menghadapi serangan gencar daripada kekuatan-kekuatan baru, kolonialisme dan sebagainya. Dan waktu itu dia pilihannya cuma dua, apakah takluk pada kekuatan-kekuatan kolonial atau dia mencari satu kemungkinan antitesis lain terhadap kekuatan ini yang mereka menemukan dari mulai terjadinya arus pasang gelombang Islam. Masa sejak jasa Dipura I kalau kita lihat abad 18, upaya-upaya keraton untuk menyatukan antara tradisi ortodoksi Islam dengan tradisi budaya keraton itu mulai terjadi dalam bentuk berbagai bentuk literatur, mulai dari Serat Capolek, ya, lewat Dewa Ruci, sampai puncaknya nanti 1805 itu Serat Centini dan sebagainya. Nah, jadi ada upaya untuk terus mengintegrasikan Islam dan budaya lokal. Nah, tapi kita tahu, ya, Centini 1815. Ketika ini puncak adaptasi Islam dan customary Islam dan juga dengan Jawa keraton itu mulai mendapatkan puncaknya. Kita tahu 1805 Haromain sudah mulai di-attack oleh gelombang pertama dari Wahabisme. 1805 meskipun kita tahu segera diusir balik oleh Ottoman lewat kaki tangan Mesir. Tapi pengaruh daripada Wahabisme itu mulai merasuk di Haromain. 1821 kita tahu pengaruhnya mulai terjadi perang padu. Sejak itu hampir semua elemen-elemen pemberontakan di Nusantara, elemen-elemen Puritan ini mulai mempengaruhi sampai nanti memberontakkan di Banten dan sebagainya. Nah, lama-lama gerakan-gerakan Wahabisme yang mulai menjalar ini kan kita tahu mulai menemukan satu pengucapannya tersendiri. Maka di Jawa kita lihat mulailah ada upaya-upaya untuk melakukan polarisasi masyarakat. Mereka yang mengikuti paham Puritan ini dianggap sebagai Islam yang asli atau Islam yang kemudian muncul definisi sebagai putihan. Kelompok putihan itu kelompok yang sungguh-sungguh menjalankan Islam yang murni. Nah, terhadap masyarakat lain yang tidak menjalankan Islam murni ini disebut sebagai abangan. Abang artinya merah, sebagai kontras dari putih. Jadi merahan putihan mulai terjadi kira-kira 1850. Nah, jadi itulah awal pembelahan masyarakat Jawa. Dan seperti kata Geertz, menjelang tahun 1900 itu santri itu betul-betul identik dengan etos pemberontak, ya, etos perlawanan ideologis yang luar biasa, yang nanti juga setelah Perang Jawa 1825 kita tahu juga
ada usaha-usaha untuk kemudian nanti anak-anak priai yang semula juga datang ke pesantren sekarang dipisahkan ke dalam satu orbit kolonial barat. 1850 mulai terjadi proses introduksi lembaga-lembaga barat di Nusantara, mulai dari Quack School ya, sekolah guru, kemudian nanti ada Stopia, sekolah dokter Jawa dulu, Stopia, terus ada Ospia dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat disinilah mulai terjadi customary Islam ya menghadapi dua ancaman sekaligus. Pertama, ancaman dari masuknya skripturalisme. Kedua, munculnya dari proses pembaratan yang juga sama-sama look down terhadap hal-hal yang customary itu. Kalau Mas Dawa melukiskan Soekarno sebagai neomodernis sebenarnya tidak terlalu tepat. Karena Soekarno itu anti customary Islam, terus terang aja. Islam Sontoloyo, Islam Sarungan, Islam, bahkan ketika dia menjelaskan India, ya, menjelaskan Islam di India dalam memudahkan pengertian Islam, itu kan dia bilang Islam malah lebih dari payah daripada Islam Palestina yang kolot, karena di dalam Islam di India itu Islam yang kolot itu bertemu dengan tradisi-tradisi keberagamaan yang sama kolotnya, dari penganut-penganut dupa, penganut-penganut tahyul, penganut-penganut kayak gitu-gitu. Ya, jadi ada hal-hal seperti itu pada diri Soekarno. Karena apa? Tadi itu dia tidak melalui proses adaptasi customary Islam juga kurang, karena langsung dia lahir dari anak guru yang berpendidikan barat, sekolah di sekolah barat. Jadi betul-betul dia tidak mengalami proses adaptasi dengan customary Islam. Dan ketika dia belajar Islam, itu belajar dari modernisme Islam, terus terang. Belajar dari modernisme Islam. Itu pertama. Kedua, nah ini juga mungkin harus diluruskan ya. Dalam kasus di Indonesia berbeda dengan pengalaman Islam seperti di tempat-tempat lain. Di tempat lain dari customary Islam ini orang secara gradual masuk ke modernisme Islam. Itu yang terjadi di Turki, itu yang terjadi di India. Jadi beberapa orang yang tadinya sudah terdidik dalam tradisi Islam, begitu melihat kemajuan Barat, lalu mencoba bagaimana mengkombinasikan, dia ingin maju tapi sekaligus ingin tetap memelihara tradisi Islam. Itu yang diperjuangkan Abduh, itu yang perjuangkan di Turki muda awalnya. Jadi dia berangkat sebenarnya dari orang yang tidak mengalami disjuncture dulu dengan tradisi Islam, tapi belajar dalam tradisi Islam, dalam customary Islam, tapi kemudian belajar dari pengalaman Barat terus dipadukan. Nah, dalam kasus Indonesia ada lompatan. Tadi itu akibat politik kolonial terjadi pembelahan. Jadi anak-anak yang tadinya belajar di anak-anak priai yang tadinya belajar di pesantren, tiba-tiba sekarang, apalagi sejak politik Snow, langsung belajar di deprivasi, langsung belajar ke sekolah-sekolah Barat. Tentu kemudian mereka akhirnya tercerabut dari akar-akar Islam. Untuk ini saya kira biografi Salim itu sangat bagus. Bahkan saya katanya yang bapaknya sendiri adalah koresponden Al-Munir, belajar dari dia mulai dari modernisme Islam, tumbuh dari lingkungan Islam yang kuat, tapi begitu dia masuk ke HBS, keluar dari HBS, Abu Salim mengatakan saya sudah mengalami kehilangan iman. Jadi sejak munculnya sekolah-sekolah Barat di Nusantara akhir 19, terutama Soekarno 1901, itu era politik etis, boleh bilang anak-anak yang terdidik secara Barat itu mengalami deprivasi dari lingkungan keislaman. Oleh karena itu, yang agak kemudian ada balikan ke rumah Islam, itu betul-betul mereka yang karena pengalaman individu punya encounter dengan epistemi komuniti Islam atau organisasi Islam, seperti kasus Soekarno kebetulan bertemu dengan Cokro, atau dalam kasus Cokro sendiri kebetulan bertemu dengan dengan Samanhudi gitu. Jadi kebetulan Salim kebetulan bertemu dengan Syekh Ahmad Khotib, pamannya di Mekah. Di Indonesia kebetulan ketemu dengan Cokro. Jadi karena secara pendidikan kita tahu sebenarnya ini pendidikan yang diintroduksikan pertama di Indonesia ini sebenarnya pendidikan liberal. Kita tahu 1848 itu revolusi liberal memang di Eropa. Belanda sendiri kemudian mengalami transformasi dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional karena kemenangan kaum liberal menengah, kelas menengah dan usaha-usaha perkebunan yang semula mengontrol ya
anggaran di Belanda, tapi kemudian ingin punya ruang untuk mengembangkan bisnisnya di tanah-tanah jajahan. Dan oleh karena itu, karena seiring dengan perluasan ekspansi perkebunan dan sebagainya, maka perlu birokrasi yang diperluas. Untuk birokrasi itu perlu ada pendidikan untuk mensuplai itu. Nah, dalam rangka pendidikan itulah mulai muncul sekolah-sekolah yang didrive oleh politik kolonial. Nanti akan berlanjut, bahkan di mana muncul pendidikan itu biasanya pertama-tama ada kekuatan-kekuatan kapitalis. Nah, ITB lahir karena kepentingan industriawan perkebunan ini ya. Nah, karena pendidikan liberal sebenarnya sejak awal ini bukan selalu desain, karena kita sering salah juga pandangan seolah-olah ini secara intention seolah-olah pemerintah Belanda ingin membuat orang-orang Islam itu benar-benar dideprivasi keagamaannya. Tidak, tapi ini sentimen dari liberalisme bahwa dalam pendidikan liberal memang agama tidak harus diajarkan di sekolah-sekolah, apalagi sekolah-sekolah publik gitu. Nah, itu juga nanti yang dijawab oleh Soekarno ketika menjelaskan tentang memudahkan pengertian Islam. Sebenarnya artikel ini kan merupakan sebenarnya sambutan dia, apresiasi dia terhadap tulisan dari Mas Mansur di dalam satu majalah yang judulnya itu sebenarnya memperkatakan gerakan pemuda. Yang lain Mas Mansur menyeru supaya pemuda-pemuda ini cinta tanah air. Dan tulisan Mas Mansur ini mendapat serangan yang luar biasa ya, karena dianggap asobiah itu. Bagaimana seorang pemimpin Muhammadiyah kok menganjurkan anak-anak muda supaya cinta tanah air gitu. Nah, ini sesuatu yang kacau, dan Soekarno merasa disitulah kejumudan Islam itu mulai terlihat, seolah-olah kalau mencintai tanah air itu sesuatu yang diharamkan dan syirik dan sebagainya itu. Nah, kata Soekarno, orang-orang Islam selalu merasa bahwa yang membuat anak-anak terpelajar ini kurang menghargai agama akibat yang diajarkan pada mereka memang semangat anti-Islam. Kata Soekarno bukan begitu, tapi sebaiknya harus menjadi bahan introspeksi. Mungkin saja orang-orang pemuda terpelajar ini tidak suka pada Islam bukan karena semangat pengajaran yang anti-Islam, tapi barangkali justru cara beragama itu, yang cara mengajarkan agama itu tidak cocok dengan cara berpikir anak-anak terpelajar itu. Dan seraya kemudian juga dia lanjutkan mengutip Alida Hanum dan sebagainya bahwa Islam mengalami ancaman kehilangan pengikut di Turki itu bukan karena Islam tidak diurus oleh pemerintah, tapi justru karena pemerintah terlalu mengurusnya, kan kayak gitu. Nah, jadi akibat dari itu maka orang generasi Soekarno itu tidak mengapresiasi customary Islam karena dia langsung lompat pada pendidikan Barat. Nah, justru sebenarnya pada tahap awal generasi seperti Soekarno ini mendapatkan penjelasan Islam yang agak dekat-dekat dengan pemahaman saintifik rasional ini dari juru bicara modernis Islam seperti seperti Cokro, seperti Salim dan sebagainya itu. Tetapi memang Soekarno juga punya masalah dengan pemahaman Islam modernis yang terlalu berbias pada fikih ini, terlalu bias pada yang disebut dengan Islam Syariah mindedness ini. Jadi di satu sisi dia anti customary Islam, tapi dia juga anti ortodoksi Islam yang terlalu bias pada fikih itu gitu. Nah, tetapi yang menarik ya, Soekarno juga, coba kalau kita lihat, tidak sepenuhnya juga mengapresiasi sekularisme yang radikal. Sekularisme yang radikal dalam arti bahwa Tuhan, masalah ketuhanan, masalah keagamaan seolah-olah harus sepenuhnya diprivatisasikan lah, seperti itu, diprivatkan. Bahkan catatan dia terhadap Turki itu kan menarik. Jadi kenapa dia bilang Turki itu radikal dalam hal agama itu sepenuhnya dijadikan urusan privat? Karena dua perkara dia bilang. Pertama dari sisi orang Turki sendiri, orang Turki itu tidak terlalu senang pada filosofi dan tidak terlalu terlatih beragama, karena berislamnya juga baru datang dari Asia Tengah.
Jadi orang Turki tidak juga suka berfilsafat, dia suka yang praktis-praktis aja. Kemudian dalam tantangan empirik dihadapkan pada gempuran daripada kepungan Eropa yang memaksa dia harus, kalau ingin bertahan, harus menyesuaikan diri dengan tuntutan Barat itu. Nah, jadi oleh karena itu kita lihat Soekarno dalam hal tertentu sebenarnya justru agak mengapresiasi sebenarnya Islam Mesir, gitu. Dalam beberapa hal mengenai Mesir yang secara baik, karena Mesir itu berada dalam satu titik pertemuan arus antara Barat dan Timur. Di dalam beberapa hal tidak mungkin bagi Mesir dia bilang menjadikan agama sebagai sesuatu yang tidak bermakna, karena itu ada Al-Azhar dan selalu ada dua pusat, ada pusat kerajaan, ada pusat pengetahuan Al-Azhar. Tapi Islam ingin menyesuaikan diri dengan tantangan Barat, maka solusinya bukan soal memisahkan, dia bilang. Yang dituntut oleh, yang dikembangkan di dalam Mesir itu adalah bagaimana memperbaharui interpretasi pemahaman terhadap agama sehingga itu cocok dengan idea of progress, dengan kebutuhan zaman dan sebagainya. Nah, jadi itu itu konteks historis ya seorang Soekarno. Terus menjawab pertanyaan dia berikutnya. Nah, cuma sayang ya, sebenarnya apresiasi orang intelijen semacam Soekarno terhadap Islam ini memang tidak menemukan satu penghargaan dari masyarakat Muslim waktu itu karena berbagai hal. Pertama tentu saja karena perkara-perkara semakin riuhnya pertentangan ideologis di ruang publik, sehingga ketika terjadi pertengkaran ideologis, masing-masing biasa boundary ya, batas identitas itu ditancapkan, sehingga kalau ya seperti kata George Bush itu either with us or with them gitu kan. Tidak mungkin waktu itu seorang pemimpin nasionalis harus diterima oleh pemimpin Masyumi sebagai misalnya tokoh Islam gitu, karena polarisasi itulah yang terjadi. Dan ini berlanjut saya kira pada masa berikutnya. Islam sendiri sebenarnya kan boleh dibilang sejak era kepartaian itu berhenti sebagai satu cara berpikir dan lebih melihat sebagai satu ekspresi politik, ekspresi ideologis. Contohnya misalnya kita tidak melihat lagi misalnya pesantren mereproduksi kitab-kitab penting sejak munculnya era partai tahun 20-an itu. Saya kira karya terakhir, magnum opus terakhir pesantren dalam dunia kitab kuning itu Ihsan Jampes, Syarah terhadap karya Al-Ghazali tahun 1921. Setelah itu boleh dibilang tidak ada lagi reproduksi pengetahuan dalam arti satu kitab yang cukup penting di dunia pesantren, dan dunia pengetahuan benar-benar tergerus pada satu konflik-konflik kepentingan politik ideologis. Itu yang membuat saya kira gagasan-gagasan Soekarno ini emang lenyap. Baru kemudian nanti di era Cak Nur hal-hal ini menemukan ruang artikulasi baru ketika angkatan-angkatan terdidik Muslim untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia mulai dominan pada tahun 60-an. Kalau Cak Nur selalu berkata ini, kalau kita ingat angkatan 66, segala yang terbayang itu adalah kami. Kalau terbayang pada kami, segera yang terbayang adalah dominasi dari HMI. Nah, waktu itu orang-orang HMI kan dihadapkan pada persoalan bagaimana dia menemukan, tapi ini terakhir. Jadi karena mereka sangat dominan, mulai timbul sebenarnya confidence, gitu. Mulai timbul confidence bahwa kelompok pendidik Muslim pun sebenarnya sekarang dari segi kuantitas cukup besar, maka mulai ada keberanian untuk melakukan koreksi-koreksi lah, meskipun untuk sementara masih terbalut juga oleh konflik-konflik ideologis. Tetapi sebenarnya kenyataan ini terblok oleh pemerintah Soeharto yang tidak merehabilitasi Masyumi. Itu sebenarnya blessing in disguise. Orang-orang HMI yang tadinya memandang masa depannya di Islam politik, masuk jalur Masyumi dan sebagainya, segala untuk sementara mengalami frustrasi.
tapi kemudian nanti muncul beberapa reaksi, ada reaksi di Jogja yang lebih mencoba melakukan satu cara berpikir baru dalam hubungan antara agama dan negara, tapi ada kubu Bandung yang nanti melahirkan mazhab dakwah dan sebagainya. Tapi waktu itu kita lihat Nurholis mengatakan bagaimana kira-kira mencari satu penyelesaian terhadap orang-orang alumni HM ini yang merasa mestinya punya ruang aktualisasi diri, tapi di dalam Islam politik sudah tidak mungkin. Maka mulailah melihat, mencari satu jalan penyelesaian dengan itu, menyegarkan kembali pemahaman Islam bahwa agama itu bukan ideologi dan sebagainya, dan pada tingkat berikutnya lahir pembaruan Islam, biar lahir Islam dan sebagainya. Kira-kira itu. Terima kasih. Ya, saya kira cukup jelas ya isi dari pikiran Soekarno tadi dengan lingkungan sekitarnya yang mengapa membuat Soekarno berpikir demikian ya, sudah saling melengkapi. Kalau sudah saling melengkapi, apakah harus ada pertanyaan atau tanggapan? Silakan yang mau bertanya atau menanggapi, atau sudah ini cukup puas? Ayo, Iqbal, Amali mungkin. Versis, klarifikasi versis. Klarifikasi versis.